Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekimboy. Jadi hari ini agak beda ya, karena biasanya kita pakai simulasi proses, tapi sekarang aku mau ngajarin di luar itu. Makanya aku putusin buat agak sedikit beda segmennya gitu ya dari Simulku yang biasanya. Nah, hari ini aku mau ngenalin ke Simulink. Jadi sebenarnya software ini itu bawaannya MATLAB ya, main nih. Lihat sini MATLAB. Kalau MATLAB klik Simulink yang di sini, nanti muncul ada start page kayak gini. Nah, Simulink ini banyak banget kegunaannya ya. Nah, setahu aku kalau di teknik kimia aku sendiri itu banyak dipakai buat proses kontrol. Terus kalau misalkan di elektro juga bisa pakai, terus juga di teknik penerbangan ya aero itu juga pakai setahu aku. Dan hari ini aku bakal mulai dari basicnya, jadi aku bakal pakai buat pemodelan matematika. Kalau misalkan teman-teman kalau aku dulu pas semester 3 sih, jadi dapat mata kuliah ada komputasi teknik kimia sama juga analisis matematika teknik kimia. Nah itu ini berguna banget buat mata kuliah itu. Nah jadi tanpa lama-lama lagi yuk kita langsung baca ke case-nya. Oke, jadi ini dia kasus Simulkui spesial pertama. Jadi nggak cuma satu ya, hari ini bakal ada dua kasus sekaligus dalam satu video. Nah, untuk kasus pertama, jadi ada sebuah tangki berbentuk silinder, volume sekian, masuk dengan air, penuh dengan air diamin murni. Terus ada larutan gula masuk, konsentrasi sekian, laju alir volumetriknya sekian. Nah, laju alir keluaran tangkinya itu sama dengan masuknya, dan konsentrasi keluaran larutan tangki sama dengan konsentrasi larutan gula di dalam tangki. Lalu kita diminta untuk membuat kurva perubahan konsentrasi gula dalam tangki terhadap waktu. Nah, jadi kalau di Simulink ini beda sama Aspen ya, sama simulasi proses. Kalau di sana kita kayak cuma masukin gitu ya, tinggal input data. Nah, tapi kalau misalkan di Simulink ini butuh sedikit perhitungan ya untuk bisa nanti dimodelkan di dalam software gitu. Nah, jadi kita bakal buat perhitungan matematika sederhana. Jadi di baris pertama di sini adalah neraca massa ya, neraca massa ini basicnya. Jadi akumulasi itu in dikurang out ditambah reaksi. Nah di sini karena nggak ada reaksi, jadi ini sama dengan 0. Jadi sisa yang in sama out. Nah M dot itu bisa jadi Q, ini laju alir volumetrik dikali C konsentrasi. Nah terus sementara di sini akumulasi D M per dt gitu kan. Nah, jadi dm-nya, m-nya juga bisa diganti jadi c dan v tangki. Nah, karena c di dalam tangki itu berubah-ubah, jadi nanti kita bakal keluarkan gitu ya. Nah, sedangkan v tangki ini kan konstan ya. Nah, jadi bisa kita langsung keluarkan dari diferensialnya gitu. Nah, jadi dengan sedikit pindah ruas kita dapat DC per DT sama dengan 10 min 2C per 50. Nah, kita sekarang udah dapat persamaan diferensial gitu ya. Nah, sekarang kita diminta buat bikin kurva perubahan konsentrasi gula dalam tangki terhadap waktu gitu. Nah, dengan persamaan ini gitu. Oke, kita langsung ke Simulink-nya. Oke, jadi ini dia udah di blank page dari Simulink. Kalau tadi di start page tinggal klik get started, blank page gitu ya. Terus muncul tampilan seperti ini. Pertama kita pilih dulu di sini ada library browser. Nah, aku tuh biasa paling suka mulai dari integrasinya. Nah, kita kan pengen mengintegrasi ini kan DC DT kan, supaya nanti jadi C fungsi T gitu. Nah, aku biasa mulainya dari integrasinya. Nah, integrator nih di sini. Kita klik integrator, tahan, drag ke dalam sini. Nah, kita tunggu. Nah, udah muncul. Ini biar gampang, aku kasih nama di sini. Namanya INT DC per DT. Jadi buat ngasih tanda gitu. Nah, terus kita ambil tanda panah keluar. Tanda panah H sama tanda panah masuk. Nah, keluarnya apa? Keluarnya kan berarti C, ya kan? C fungsi T. Terus masuknya ya DC per DT. Bukan DC per, ya benar sih DC per DT, tapi DC per DT itu sama dengan apa? 10 min 2C per 50 gitu. Nah, kita tandain di sini 10 min 2C, kita kurungin dulu, per 50. Sip. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini C, di sini 2C. Jadi kita gimana caranya supaya hasil dari ini
hasil dari kita memanipulasi tanda panah ini jadi 10 min 2C per 50. Nah, berarti kan kita sekarang butuh kurangan ya gitu ya. Nah, berarti kita pilih lagi ke ini model. Sini ada math operation. Ada yang tambah, ada nih logo sum ya. Kayak gini. Nah, ini kita rotate dulu. Klik kanan, ada rotate or flip, kita flip block. Kita masuk dari sini. Kita masuk sini. Nah, ini berarti posisinya tambah, padahal kan min ya. Berarti kita min. Nah, gitu. Nah, tapi di sini min C. Padahal ini min 2C, artinya dikali 2. Berarti kita butuh gain. Nah, gain itu kayak pengali gitu. Kita cari gain. Berarti ini kita nggak masuk sini dulu nih. Kita masuk, kita masuknya ke gain dulu. Kita rotate lagi. Gitu. Nah, ini kita gainnya kasih ada 2. Ininya gainnya 2. Nah, terus habis itu oke. Terus habis itu di sini berarti kita bisa tandain nih. Di sini 2C gitu ya. Ini C, ini 2C. Nah, berarti 10 dikurang 2C. Nah, 10 itu kan kayak suatu angka konstan gitu ya. Nah, kita bisa pilih ada ini ya. Ada source. Source ada konstan di sini. Jadi dia gak berubah terhadap waktu. Atau bisa juga sebenarnya selain pakai konstan bisa pakai step ya. Tapi stepnya nanti interval waktunya dinolkan gitu. Nah, tapi kita coba pakai konstan dulu. Pakai konstan. Ini kita sambungin ke sini. Ini 10. Oke. Berarti di sini keluarannya adalah 10 min 2C. Oke, kita udah dapat 10 min 2C. Sekarang berarti tinggal dibagi sama 50. Oh, yaudah berarti kan dibagi sama 50 itu kan sama kayak dikali 1/50, ya kan? Nah, berarti kita bisa pakai gain lagi. Kita pakai gain. Kita masukkan. Atau bisa juga nih, kalau nggak mau repot, kita Ctrl paste gitu ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah dapat gini. Kita drag ke sini. Ininya kita ganti jadi 1/50. 1/50. Oke. Nah, gitu ya. Udah kelihatan di situ. Berarti di sini udah dapat ini ya. Udah dapat 10 min 2C per 50. Nah, ini kita drag sini. Nah, gitu. Sip. Nah, kita udah dapat ya. Jadi integral dari DC dt hasilnya C fungsi T, terus kita kali dengan gain sebesar 2 jadi 2C, terus habis itu 10 min 2C ya pakai sum ini lihat ada tanda positif, tanda negatif, terus habis itu dikali dengan 1/50 hasilnya ini. Nah, sekarang kita kan butuh sesuatu yang menunjukkan profil gitu ya. Nah, itu ada di sini, ada di sing itu artinya buat kayak display gitu ya. Nah, kita pakai misalkan display itu sama ada ini floating scope. Nah, apa yang mau kita pantau? Yang kita mau pantau adalah C. Kita pantau C. Nah, bedanya apa? Yang ini display sama yang scope. Kalau scope itu kita mau bikin kayak grafik, kalau display itu kita mau hasil berupa angka gitu. Nah, kita bakal lihat nanti ya bedanya gimana ya. Nah, gitu. Terus kita bakal run ya, misal 10 gitu ya time-nya. Kita run. Nah, lihat di sini di bagian display dia muncul angka 1,648. Artinya pada saat T sama dengan 10, C-nya sekian gitu. Nah, kita lihat sekarang profilnya di scope. Kita klik 2 kali. Oke, kita bisa lihat di sini profilnya seperti ini ya. Ini kayak kurang lama nih. Kita coba naikin ya biar lebih tahu kira-kira profilnya gimana. Misalkan 100. Soalnya tadi kayak garis lurus aja gitu kan.
Kita cek kalau 100 gimana dia. Nah, baru kelihatan ya. Jadi dia kurvanya bakal melengkung seperti ini profilnya. Dan pada saat T sama dengan 100, C-nya 4,908. Nah, buat verifikasi ini kita coba bandingkan kalau kita pakai program di MATLAB. Oke teman-teman, ini aku udah ada di dalam software MATLAB ya. Dan aku udah buat juga di sini kodenya. Jadi aku buat di tapan 0 sampai 100 sesuai sama yang tadi ya. Kan aku buat waktu integrasinya 100. Lalu di sini aku buat C0 sama dengan 0. Ini kayak initial value kan. Jadi kalau setiap kita pakai OD23 itu butuh initial value. Nah, sebenarnya initial value di sini adanya di dalam blok ini ya. Nah, initial condition C-nya itu 0. Ini udah otomatis dari sana ya. Jadi makanya tadi aku nggak ubah-ubah lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya aku pakai fungsi ini ya, OD23 buat function konsen gula. Nah, ini function konsen gulanya di sini. DC sama dengan 10 min 2 kali C per 50. Dan di sini aku bikin plot. Nah, kita coba bandingin ya plotnya. Nah, kita dapat kayak gitu. Coba kita bandingin sama scope-nya. Sip. Oke. Nah, hasilnya sama ya. Profilnya bisa dilihat dari 0 mulainya, terus di saat T sama 100 hampir 5 nih. Semuanya nggak nyentuh 5 tapi di hampir 5. 4,909. Ini kita dapatnya 4,908, sangat dekat. Jadi bisa dibilang hasil simulasi kita sudah benar. Jadi yuk kita langsung lanjut ke kasus kedua. Oke teman-teman, kita udah ada di dalam layar Simulink dan yuk kita coba langsung nyelesain case keduanya. Jadi kayak biasa kita bakal buka Simulink Library Browser. Nah, kayak tadi juga aku bakal mulai langsung dari integrasinya. Jadi kita taruh, karena di sini ada 3 integrator ya, kita langsung aja copy paste. Kita gak tahu nanti susunannya gimana, tapi kita bikin aja dulu ya. Nah, ini kita berarti DCA per DT. Ya, integral dari ya int DCA per dt, terus habis itu yang di sini int dcb per dt, terakhir int dcc per dt. Nah, udah bener ya. Jadi kita kan ada 3 spesi, dca per dt, dcb per dt, dcc per dt. Nah, kita bikin keluarannya. Nah, sama sini. Nah, berarti di sini adalah CA, di sini adalah CB, lalu di sini adalah CC. Yang paling gampang kita bakal mulai dari CA dulu ya, karena kalau misalnya dari CA di sini cuma melibatkan satu variabel yang nggak konstan ya, CA doang. Kalau misalnya kita mulai dari CB, kita butuh CA sama CB. Jadi kayak lebih enak kita mulai dari CA dulu gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa CA ini dikali sama min KA gitu ya. Berarti kita pakai gain. Kita pakai gain. Ada di math gitu ya, math operation. Pilih gain. Kita rotate flip block ini. Set gitu ya. Kita kasih nama min KA1. Min KA1 berarti harganya min 2. Min 2. Gitu. Nah, berarti kita hasilnya di sini adalah min KA1 dikali CA, ya kan? Min KA1 dikali CA itu sama dengan DCA per DT. Nah, ya udah kita berarti langsung bisa sambungin ini ke sini. Ya, situ ya. Nah, sip. Berarti kita udah dapet nih apa hasilnya gitu ya. Buat yang min KA CA. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke yang DCB DT. Kita ambil KACA. Nah, sekarang ini kita butuhnya KACA, tapi di sini punyanya bukan KACA, tapi min KACA. Nah, berarti kita tinggal gain kali min 1 gitu ya. Kita kasih gain. Di sini misalkan kalau agak berantakan ya udah gitu ya. Yang penting tahu alurnya gitu. Kita ambil dari sini. Tapi di sini kita jadiin min 1 ya. Supaya plus gitu ya, kita kasih nama. Nah, berarti di sini kita dapat KA C A KA1 ya. KA ya KA. Ini ya harusnya KA aja nih, nggak usah KA1. KA. Oke.
Selanjutnya harus di minus nih sama KB CB. Nah, berarti di sini CB dikali sama min KB gitu ya. Kita kasih gain lagi. Kasih gain. Kita puter. Flip block. Masuk sini. Kita di sini kasih nama min KB. Berapa harganya? Min 3. Min 3. Seperti itu. Berarti kita dapat min KB CB. Nah, sekarang kita butuh sum ya berarti ya, karena kita mau jumlahkan mereka. Nah, sum kita masukin sini. Nah, karena di sini udah negatif ya, jadi kita di sininya di sumnya positif, gak negatif gitu. Kan jadinya plus min gitu ya, min KB CB. Nah, set gitu ya. Nah, berarti di sini kita akan dapat KA CA min KB CB gitu. Kita geser dikit biar enak dilihat. Nah, gitu. Jadi kita udah selesai buat KB. Sekarang sisa yang terakhir, yang C ya. Jadi kita butuh KB CB. Oke, kita berarti ambil dari sini, tapi kita buat positif gitu ya. Atau enggak, biar gampang ya udah deh. Kita di sini KB aja. Nah, jadinya kita di sini 3. Berarti ini kita KBCB, terus di sini kita negatifin. Nah, ya sama aja gitu. Nah, sekarang kita ambil ini. Gitu. Nah, kita dapat di sini udah integrasi dari KBCB adalah CC. Oke, jadi kita udah beres buat CA, CB, CC. Nah, sebenarnya ada yang tadi kelewat ya. Tadi kita dikasih tahu konsentrasi awal CA-nya 7,5. Nah, itu belum kita definisikan. Kita bisa masuk sini. Kita definisikan 7,5. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ambil scope. Kita taruh sini. Nah, karena kita butuh 3 yang mau kita scope ya. Jadi kita ubah jumlah portnya menjadi 3. Terus kita tinggal sambungkan ke masing-masing CA, CB, CC. CB dan CC. Nah, seperti itu. Untuk waktu integrasi 3 jam kita run. Nah, mantap sekali. Jadi bisa kita lihat ya kurvanya. Nah, kan ini nggak tahu ya CA mana, CB mana, CC mana. Kita masukin aja legend ya. Mana? Kita ke view legend. Jadi kita lihat CA, CB, CC. Nah, sebenarnya dari sini bisa kita ambil insight juga ya, bahwa dari simulasi ini cukup logis. Karena CA itu kan, kalau dari reaksi ini, dia paling depan ya. Jadi dia bakal turun terus gitu ya. Sepanjang waktunya bakal turun terus sampai 0. Nah, sementara CB, dia awalnya terbentuk, terus abis itu dia terkonsumsi buat bikin si CC. Buat bikin si C gitu ya. Jadi dia awalnya terbentuk, terus balik 0 lagi gitu. Nah, sementara CC dia bakal naik terus karena dia adalah produk gitu ya. Dia nggak bakal jadi reaktan untuk hasilin siapapun. Nah, buat lebih mastiin lagi kayak tadi, yuk kita coba di MATLAB. Oke, sekarang aku udah di layar MATLAB. Aku juga udah bikin suatu kode ya. Jadi ada function di sini, constant A, aku kasih nama. Itu isinya ada 3 persamaan dengan K-nya masing-masing, ini kayak di soal. Selanjutnya aku juga bikin C0 masing-masing buat CB sama CC, karena pada saat T sama dengan 0 dia kan belum terbentuk sama sekali, jadi masih 0. Jadi di sini C0-nya cuma ada di yang A-nya aja ya, sebesar 7,5 seperti itu. Nah, untuk T-pan-nya dari 0 sampai 3. Terus kita juga masih pakai subroutine OD23. Oke, jadi kita bakal langsung aja run. Nah, kita dapat seperti ini ya. Oke, sekarang kita bandingkan. CA yang kuning sama-sama turun. CB naik terus turun. Terus CC-nya naik terus. Seperti itu ya. Nah, mungkin biar lebih pasti lagi kayak tadi, bisa nih kita tambahin di library, kita tambahin display. Displaynya buat CA. Kita kasih display. Buat CB kita kasih display. Sama terakhir buat CC.
Kita coba run lagi ya. Oke, jadi kita lihat waktu jam 3 jam, CA-nya 0,01. Kita coba cek. Sini. Harusnya kelihatan ya di sini. Ini udah kecil banget nih. Nah, ini 0,03 tuh itu yang kurva B sama ya. 0,35 mirip-mirip. Terus buat A-nya di sini susah kalau misalnya langsung dari grafik ya karena dempet. Kita coba lihat C-nya. Nah, 7,446 sama ya. Waktu X-nya 3, Y-nya sama nih, 7,446. Nah, gitu. Jadi bisa lihat bahwa hasilnya sama ya antara pakai MATLAB sama pakai Simulink gitu. Karena subroutinnya sama pakai OD. Oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial Simulink hari ini. Jadi kita udah simulasiin 2 case ya. Case pertama tentang gula yang dimasukin gitu ya ke dalam sebuah tangki berisi air dingin. Selanjutnya di case 2 kita bikin tentang kinetika reaksi. Jadi lumayan bisa divariasikan, misalkan teman-teman mau coba buat memodelkan perpindahan panas dan lain-lain, itu bisa pakai Simulink gitu ya. Dan dari hari ini, simulasi ini kita bisa lihat juga bahwa hasil dari Simulink itu match gitu ya dengan hasil dari MATLAB ya, karena dia pakai subroutine yang sama, pakai OD, jadi harusnya ya hasilnya bakal sama gitu. Nah, tapi bedanya di sini kita nggak bikin program sama sekali ya, cuma nyambung-nyambungin anak panah aja. Nah, jadi menurut aku Simulink ini cocok banget buat yang visual gitu, anak-anak visual yang kurang bisa nge-code gitu ya, kodenya kurang lancar gitu. Nah, sebenarnya pakai Simulink ini cukup membantu karena kita tinggal nyambung-nyambungin anak panah aja gitu. Nah, jadi sekian untuk tutorial hari ini. Jadi kita bakal belajar lagi, mungkin di kedepannya bakal belajar misalkan tentang transfer function, misal tentang controller. Nah, itu bisa juga di Simulink. Nah, semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!